بسم الله الرحمن الرحيم. اذكر 6 ألفاظ المشتركة. Apaan? Man, ma, ayun, al, wadhu, wadha. ما معنى كونها مشتركة؟ Apa makna musyarakah? Anha tusta'mali al-mufrad wal-muthanna wal-majmu' al-mudzakkar wal-muannas. Wa man? Man? هذا اللفظ يستعمل لماذا؟ للعاقل. مثاله يعجبني من جاءك. Arif Abdul Aziz, yu'jibuni man ja'aka. Ya. Ya, dari qaya Alia. Nasbin maf'ulun bih man ismu isyarah. Ya, ismu mausul ma'na alladhi ja'ak, ya, mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Man ja'aka, ja'aka ja'a mabni ala al-fath wa fa'iluhu al-kaf maf'ulun bih. Hal yajuzu an nasta'mil man li ghairi aqil? Yajuz fi kam mawdi'? Fi kam mawdi'in? Pada berapa tempat? Fi salasati mawdi'. Uzkurha al-awwal. Hina yajtami' ghairu al-aqil ma'a al-aqil fima waqa'at alaihi minal mausulah. Jadi boleh juga digunakan untuk yang selain yang berakal, ketika berkumpul antara yang berakal dengan yang tidak berakal, ketika berkumpul antara yang tidak berakal dengan yang berakal pada man dalam satu keadaan. Apa contohnya? Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Di sini pada man berkumpul yang akil dan ghairi akil dalam satu masalah, itu as-sujud. Thumma asani al-mawdi' asani misaluh minhum man yamshi 'ala batnihi. Jadi masalah yang pertama, hina yunazzal manzilata al-aqil. Ya, man digunakan untuk yang tidak berakal ketika yang tidak berakal tersebut diposisikan pada posisi apa? Yang berakal. Contohnya, wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lah. Kemudian yang kedua tadi apa? Ketika berkumpul yang akil dengan yang ghairu akil pada man dalam apa? Satu permasalahan. Seperti alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Di sini berkumpul pada man yang akil dan ghairu akil dalam apa? Sujud. Yang ketiga, Abu Zur'ah.
Tempat yang ketiga yang dibolehkan padanya menggunakan man untuk yang ghairu aqil. Ikhlas. Ya. An yaqtarin ghairu aqil bil aqil. An yaqtaran atau yaqtarin ghairu aqil bil aqil fi umumin fusila biman al mausulah. Ketika berkumpul antara yang berakal dengan yang tidak berakal dalam satu lafaz yang umum kemudian dirinci dengan man al mausulah. Contohnya apa? Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Di sini pada kalimat dabbah berkumpul seluruh makhluk yang berakal dan yang tidak berakalnya. Wallahu khalaqa kulla dabbah. Ada manusia, hewan-hewan dan yang lainnya. Kemudian dirinci setelah itu dengan man. Faminhum may yamshi 'ala batnih. Di antara mereka ada yang berjalan dengan perutnya seperti ular, cacing dan yang semisalnya. Wa minhum may yamshi 'ala rijlaini. Ada yang berjalan dengan dua kaki seperti manusia. Wa minhum may yamshi 'ala arba'. Dan di antara mereka ada yang berjalan di atas 4 kaki. Kemudian ma yusta'mal ma tusta'mali limadza li ghairi al-aqil. Misalu, contohnya apa? Ya, qauluka jawaban liman qala ishtaraitu himaran yu'jibuni ma ishtaraitahu. A'rib yu'jibuni ma ishtaraitahu. Marwan, yu'jibuni fi'lun wa maf'ul. Yu'jibu ya mudhari' marfu' ya alamatu nun al-ya. Ma ismun mausul bima'na alladhi mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Ishtaraitahu fi'lun fa'il wa maf'ul. Ishtara fi'il madin. Atta alha fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kemudian wa mashtaraitaha, di sini maknanya apa? Kalau tadi pada contoh yu'jibuni mashtaraitahu, di sini maknanya allazi. Kalau pada contoh wa mashtaraitaha apa? Maknanya allati. Kemudian pada contoh ma ishtaraitahuma maknanya apa? Alladzani ataupun allatani. Kemudian pada contoh mashtaraitahu makna ma di sini apa? Alladzina. Kemudian pada contoh mashtaraitahunna maknanya apa mak di sini? Allati ataupun allai. Kemudian ditambahkan bahwasanya ma juga sebagaimana man. Ya, terkadang digunakan untuk kebalikannya. Digunakan ma terkadang untuk yang berakal. Yaitu yang pertama ketika tujuannya untuk pengagungan ataupun menyamarkan. Untuk pengagungan ataupun menyamarkan. Untuk penyamaran seperti ucapannya As-Suhaili ataupun seperti yang dikatakan oleh As-Suhaili. Contohnya, contoh ma di situ digunakan untuk al-alim, untuk Allah ya berarti. Kalau al-aqil tidak pas karena yang namanya sifat itu tauqifiyah. Nama-nama dan sifat tauqifiyah. Al-aqil tidak ada. Contohnya subhana ma yusabbihu ar-ra'du bihamdih. Subhana ma yusabbihu ar-ra'du bihamdih. Artinya subhana allazi yusabbihu ar-ra'du bihamdih. Maknanya man. Ya, subhana man ataupun allazi. Maha suci
Allah zat yang bertasbih kepadanya. Ar-ra'd, yaitu petir, dengan memujinya. Sini tujuannya apa? Ta'zim, untuk ta'zim. Contoh yang lain, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Itu juga maknanya man. Disebutkan dengan ma li ta'zim. Terkadang juga digunakan ma untuk menunjukkan nau' man ya'qil, jenis orang yang berakal, jenisnya, menunjukkan jenis orang yang berakal. Maka tusta'mal ma li anwa' man ya'qil, untuk jenis orang yang berakal. Seperti contohnya fankihu ma taba lakum minan nisa. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Di sini ma. Maksudnya nau'un min anwa'ihinna, jenis dari jenis-jenis kaum wanita. Jadi ma di sini untuk menunjukkan jenis dari jenis-jenis kaum wanita. Kemudian kita lanjutkan. Wal arba'atu wal baqiyatu tusta'malu lil aqil wa ghairihi. Telah disebutkan bahwasanya isim-isim mausul yang musyarakah ada 6 lafaz. Yang pertama man telah disebutkan bahwasanya hukum asalnya untuk yang berakal dan terkadang digunakan untuk yang tidak berakal pada tempat-tempat yang telah dilewatkan. Kemudian ma, ini adalah isim mausul yang pada asalnya diletakkan untuk yang tidak berakal dan terkadang digunakan untuk yang berakal dengan tujuan-tujuan yang telah disebutkan tadi diantaranya. Kemudian 4 sisanya tusta'mal lil aqil wa ghairi. 4 sisanya yaitu apa? Ayun, al, zu dan za. Ini 4 sisanya. Digunakan untuk yang berakal dan juga digunakan untuk yang tidak berakal. Taqulu fi ayun atau fi ayyin, kau katakan pada contoh ayyin, yu'jibuni ayun qama. Yu'jibuni ayun qama. Di sini ayun maknanya apa? Allazi. I'rabnya yu'jibuni fi'lun wa maf'ul. Yu'jibu fi'lun mudhari'un marfu' li tajarrudihi min an-nasib wal jazm wa 'alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahira 'ala akhir an-nun lil wiqa'i al-ya. Dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Ayun. Ayun ismun mausul bi mana allazi. Fa'il marfu' alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih. Qama fi'lun wa fa'il. Qama fi'lun madhin mabni ala al-fath wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu huwa. Ya, jumlah qama itu jumlah silah. Aina al-a'id? A'idnya mana yang kembali kepada ayun? Dhamir huwa kembali kepada ayun. Ingat, kalau isim mausul masih ada apa? Aidnya yang berupa dhamir. Terkadang mustatir, terkadang dhamirnya bariz, terkadang apa? Mahdhuf. Wa ayun qamat. Ayun di sini maknanya apa? Allati. Yu'jibuni ayun qamat. I'rabnya sama. Ya, sedikit beda, ada tak di sini. Wa ayun qama juga sama. Di sini robitnya mana ataupun aidnya mana aidnya? Ayun qama. Al alif. Ayun di sini mana ya, apa? Alladzani. Kemudian ayun qamata. Ayun maknanya apa di sini? Alladzani. Mana aidnya? Al alif. Sedangkan ta di sini tau ta'nis. Kenapa di fathah? Ya, lil tiqai sakinah ini. Ataupun lil munasabah untuk menyesuaikan dengan alif. Wa ayun qamu. Ayun di sini bermakna alladzina. Yu'jibuni ayun qawmu, yani alladzina qawmu. Aina al-aid? Al-waw. Wa ayun qumna. Al-aid nun. Mudah ya insyaallah ya i'rabnya.
Sawa'un kana al-qa'imu 'aqilan aw hayawanan. Ini bisa digunakan. Sama saja apakah yang berdiri itu adalah yang berakal ataupun hewan-hewan yang tidak berakal. Ya. Jadi umum dalam penggunaan pada contoh ayun ini. Kecuali pada ayun qaumu. Ini hanya dikhususkan untuk yang berakal dari kaum laki-laki, qaumu. Untuk yang tidak berakalnya digunakan apa? Hayawan, pakainya apa? Hah? Apa? Jadi gimana coba? Misalkan yang berdiri humur, keledai-keledai. Yu'jibuni. Ayun apa? Ayun apa? Kumna ataupun qomat. Ya, kalau kumna sedikit, kalau qomat banyak. Ya. Di sini ada catatan yang bagus. Disebutkan di dalam Al-Hama', yaitu Hamul Hawami' di Suyuti, yang lebih bagus padanya yaitu pada jamak muannas yang tidak berakal. Kalau jamak muannas itu lil kasrah, untuk banyak, ya, untuk banyak, adalah dengan didatangkan tak, berarti qomat, ya gitu. Jamak muannas yang tidak berakal digunakan apa? Tak lil kasrah. Ketika apa? Rafa. Adapun ketika selain rafa dengan hak. Kalau jamaknya menunjukkan sedikit, yang lebih bagus dengan nun. Dari kumna. Kalau mansubnya dengan hunna, berarti. Kalau dikatakan al-judhu' in kasarat wa kasartuha, itu aula. Al-judhu' itu termasuk jamak yang menunjukkan apa? Banyak atau sedikit? Banyak, ya. Maka lebih bagus dengan ta in kasarat. Al-judhu' in kasarat. Ya, kalau mansubnya kasartuha, itu lebih utama daripada in kasarna. Atau yang mansubnya kasartuhunna. Ya, kalau al-judha' itu bentuk jamak yang menunjukkan sedikit. Sudah kita lewatkan, ya. Maka kalau sedikit itu lebih bagus dengan apa? Dengan nun. In kasarna. Kalau mansubnya kasartuhunna. Saya ulangi, ya. Kata ganti untuk jamak muannas yang tidak berakal itu dilihat, ya, kalau banyak maka digunakan tak, ya, qomat. Kalau sedikit digunakan nun, kumna. Itu yang lebih bagus. Meskipun boleh, ya, antum menggunakan tak untuk yang sedikit ataupun juga nun untuk yang banyak. Tapi yang lebih utama demikian. Kemudian wa amma al fa inna ma takunu isman mausulan idza dakhalat ala ismil fa'ili aw ismil maf'ul kadh-dharib wal madrub ay alladhi daraba wal ladhi duriba wa nahwu innal musaddiqina wal musaddiqat wa qawlihi ta'ala was saqfil marfu' wal bahril masjur. Adapun al, maka al itu menjadi isim mausul apabila masuk kepada isim fa'il dan isim maf'ul saja. Adapun masalah lainnya, maka dia bukan isim mausul. Sebagian menambahkan sifat musyabbahah, tapi lemah. Yang benar hanya pada dua isim, yaitu pada isim fa'il dan isim maf'ul. Karena kalau isim fa'il, isim maf'ul itu yufid al-huduth wa tajaddud. Faedahnya kejadian yang kadang datang, kadang hilang. Sedangkan sifat musyabbah itu yufid
thubut. Ya, memberikan faedah ats-tsubut, ketetapan dalam satu keadaan. Di sini dicontohkan seperti ad-dharib wal madrub. Makna ad-dharib yaitu alladzi daraba. Makna al-madrub yaitu alladzi duriba. Contohnya innal musaddiqina wal musaddiqati. Wa qawlihi ta'ala wa saqfil marfu' wal bahril masjur. Coba di Arab innal musaddiqina wal musaddiqati. Inna harfu nasbin atau taukidin. Al musaddiqina ismu inna. Terus ya, terus wal musaddiqat, atau kalau mau ditambahkan wal musaddiqin ismu fa'il ya'mal amal al-fi'l yarfa'u al-fa'il wa yansibul maf'ul wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan, takdirnya apa? Hum. Aidnya mana? Yaitu hum itu. Kembali kepada al. Kemudian al-musaddiqat ma'tuf 'ala al-musaddiqin, ma'tuf 'ala al-mansub, mansubun mithlu alamatun nasbihi al-kasrah niyabah an fathah li'annahu jam'u muannatsin salim. Kemudian al-musaddiqat adalah apa? Ismu fa'il ya'malu mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hunna. Al-aid yaitu hunna itu. Kembali kepada apa? Hunna kepada alif lam al-mausulah. Takdirnya innal ladzina tasaddaqu wallati tasaddaqna. Itu takdirannya. Kemudian apa yang menunjukkan bahwasanya alif lam yang masuk kepada isim fa'il dan isim maf'ul itu adalah isim mausul? Yang pertama yang menunjukkan bahwasanya alif lam yang masuk kepada isim fa'il dan isim maf'ul itu adalah isim adalah bahwasanya sifat bersama alif lam ini ya'mal bila syartin, beramal tanpa syarat. Seperti hadza ad-dharibu Zaidan, beramal tuh. Hadza ad-dharibu Zaidan, beramal tanpa syarat. Seandainya alif lam di situ yang masuk kepada isim fa'il itu huruf, maka tidak bisa beramal. Ya, itu yang diantara yang menunjukkan bahwasanya alif lam di situ apa? Adalah isim. Itu bahwasanya sifat yang bergandengan dengan alif lam itu beramal tanpa syarat. Beramal tanpa syarat. Seperti tadi, hadza ad-dharibu Zaidan. Kenapa Zaidan mansub maf'ul? Seperti dikatakan hadza alladzi daraba Zaidan, sama. Hadza ad-dharibu Zaidan seperti hadza alladzi daraba Zaidan. Ya, kemudian juga yang kedua ma'mul. Ya, ma'mul dari yang dimasuki oleh alif lam itu tidak bisa mendahuluinya. Tidak bisa mendahuluinya. Ya. Kemudian wa amma al fa innama ataupun wa amma dzu ya rabbi wa saqfil marfu' mudah insyaallah ya. Wal bahril majrur juga ma'tuf kepada yang sebelumnya. Ma'tuf alal majrur mithluh. Wa amma dzu fa khassatun bi lughati tayyi.
taqulu ja'ani dzu qama wa dzu qamat wa dzu qama wa dzu qamata wa dzu qamu wa dzu qumna. Adapun dzu, maka dzu ini sebagai apa? Isim mausul. Khusus pada bahasanya toyi. Khusus pada bahasanya apa? Toyi. Engkau katakan dalam contoh ja'ani dzu qama wa dzu qamat wa dzu qama wa dzu qamata wa dzu qamu wa dzu qumna. Bagaimana i'rabnya ja'ani dzu qama? Ja'ani dzu qama fi'lun wa maf'ul. Ja'a fi'lun madin mabni 'ala al-fath nun lil wiqaya al-ya dhamir muttasil mabni 'ala as-sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Dzu isim mausul mabni 'ala dzu huna bi ma'na alladhi mabni 'ala as-sukun fi mahalli rafin fa'il. Qama fi'lun wa fa'il qama fi'l madin mabni 'ala al-fath wa fa'iluhu dhamir satir fihi ya taqdiruhu huwa wa huwa 'aid wa huwa al-'aid, itulah 'aidnya. Wa dzu qamat di sini bermakna allati dan seterusnya. Seperti yang sebelumnya. Ya, seperti yang sebelumnya. Tapi ini khusus pada bahasanya siapa? Toyi. Kemudian za wa amma za fa syartu kauniha mausulan an yataqaddama 'alaiha ma al-istifhamiyah nahu yas'alunaka madza yunfiqun aw man al-istifhamiyatu nahu man za ja'ak. Kemudian za dengan syarat agar za ini pada asalnya apa? Sebagai apa? Za isim isyarah, ya kan? Asalnya za adalah apa? Isim isyarah, tapi terkadang digunakan untuk apa? Isim mausul, untuk makna yang musyarak. Untuk makna yang musyarak. Tapi syaratnya agar za ini keluar dari makna aslinya untuk isyarah, agar dia didahului oleh apa? Ma al-istifhamiyah. Contohnya yas'alunaka madza yunfiqun. Yas'alunaka madza yunfiqun. Bagaimana i'rabnya? Yas'alunaka fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Yas'alun fi'l mudhari' marfu' li tajarrudihi min an-nasib wal jazm wa 'alamatu raf'ihi thubutun. Li'annahu min al-amthila al-khamsa. Al-waw dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Al-kaf dhamir muttasil mabni 'ala fathah fi mahalli nasbin maf'uluhu al-awwal. Jadi sa'ala itu di antara fi'il yang butuh kepada dua maf'ul. Ma isim istifham isim mausul mabni 'ala as-sukun fi mahalli raf'in mubtada. Za isim mausul mabni 'ala sukun fi mahalli rafin khabar. Yunfiqun fi'lun wa fa'il marfu' li tajarrudihi min an-nasib wal jazm wa 'alamat rafi thubutun nun li'annahu min al-af'al khamsa. Al-waw dhamir muttasil mabni 'ala as-sukun fi mahalli rafin fa'il. Aina ar-rabit ataupun al-'aid? Aidnya mana yang kembali kepada za? Mahdhuf. Masa wawu? Mahdhuf. Takdirnya apa? Yunfiqunahu. Iya. Takdirnya yunfiqunahu. Jadi tadi mubtada wal khabar itu jumlah mubtada wal khabar atau jumlah ismiyah fi mahalli nasbin. Ya, al-maf'ul ats-tsani sebagai maf'ul yang kedua. Itu diantara satu sisi i'rab, dan di sana ada sisi i'rab yang lain, yaitu ketika kita mengilgha za-nya. Yaitu kita jadikan bahwasanya madza itu satu kalimat, bukan kalimat yang berbeda. Madza sebagai isim istifham. Itu yang akan disebutkan nanti oleh beliau. Maka i'rabnya berbeda lagi. Kalau kita jadikan madza za di sini mulgha seperti satu kata ataupun hanya sebagai huruf tambahan, maka dia fi mahalli nasbin sebagai maf'ul muqaddam dari yunfiqun. Sebagai maf'ul muqaddam dari apa? Yunfiqun. Bukan isim mausul lagi. Auman al-istifhamiyatu, ataupun syaratnya harus didahului oleh man al-istifhamiyah. Contohnya man za ja'ak, sama dengan yang sebelumnya. Man za ja'ak.
Bagaimana i'rabnya? Man? Apa? Ya? Isim mausul? Man ismi sifam mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada za. Isim mausul mabni ala sukun fi mahalli rafin khabar. Ja'ak fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Ya. Aina al-'aid? Aid mana? Man za? Ja'ak. Mana aid yang kembali kepada za? Dhamir mustatir, itu apa? Huwa. Ya. Kemudian syarat berikutnya, alla takuna dha mulghatan bi an yuqaddar tarkibuha ma'a ma. Nahu madza sana'ta idza qaddarta madza isman wahidan murakkaba. Syarat berikutnya agar za itu menjadi isim mausul setelah tadi yang pertama didahului oleh apa? Ma istifhamiyah ataupun man al istifhamiyah. Yang kedua agar za-nya tidak diilgha. Ya. Makna mulgha itu apa di sini? Bi an yuqaddar tarkibuha ma'a ma, yaitu dengan ditakdirkan tarkib susunan za bersama ma menjadi satu kalimat. Ya. Nahu contohnya madza sana'ta idza qaddarta madza isman wahidan murakkaba, apabila engkau menganggap madza sebagai satu isim yang tersusun sehingga menjadi satu isim istifham. Ya, yang tadinya satu man sendiri, kemudian apa? Za sendiri, sekarang menjadi satu. Madza sebagai apa? Satu isim. Ya, ketika itu za-nya diilgha, maka dia tidak lagi sebagai apa? Isim mausul. Ya, gabungan dari madza itu adalah isim istifham. Bagaimana i'rabnya? Madza sana'ta, i'rabnya apa? Madza isim istifham mabni ala fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Sana'ta fi'lun wa fa'il. Sana'a fi'l madhi mabni ala sukun litisalihi bi dhamiri rafin mutaharrik. Atta dhamir muttasil mabni ala al-fath fi mahalli rafin fa'il. Terus bagaimana caranya kita bisa membedakan bahwasanya za di situ mulgha ataupun isim mausul? Ya. Ini terbedakannya dengan kita melihat badalnya. Ya, dengan badalnya. Kalau badalnya marfu' berarti di situ ma ataupun man-nya adalah apa? Isim mausul. Kalau badalnya mansub berarti ma ataupun al, berarti al apa? Za adalah apa? Mulghah. Jadi dilihat apa? Badalnya. Kalau badalnya mansub berarti za di situ isim mausul. Ya, kalau badalnya kalau badalnya marfu' berarti apa? Za-nya itu di situ adalah isim mausul. Kalau badalnya mansub berarti za-nya sebagai apa? Mulghah. Ya. Seperti dikatakan, ya, madza sana'ta, lihat. Madza sana'ta khairan am syarra? Apa yang kau kerjakan, kebaikan atau kejelekan? Di sini khairan ini badal dari madza. Di sini badalnya mansub, berarti di sini za-nya apa? Mulghah atau isim mausul? Ya, mulghah. Berarti madza sana'ta khairan am syarra, i'rabnya madza isim istifham mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bi muqaddam. Sana'ta fi'lun wa fa'il. Khairan sebagai apa tadi? Badal. Badal mansub mithluh. Am harfu atfin, syarran ma'tuf ala mansub mithluh. Tapi kalau dikatakan madza sana'ta khairun am syarrun, di sini badalnya marfu'. Berarti za di sini apa? Isim mausul, tidak dimulghahkan. Iya, tapi diamalkan sebagai isim mausul. Madza sana'ta khairun am syarrun? I'rabnya bagaimana kalau seperti ini? Madza sana'ta ma ismu istifham fi mahalli rafin mubtada za isim mausul mabni ala sukun fi mahalli rafin khabar. Ya, sana'ta fi'lun wa fa'il. Ya, sana'a fi'lun madin mabni ala sukun. Atta dhamir muttasil mabni ala al-fath fi mahalli rafin
fi mahall rafin fa'il. Iya. Aina di situ. Aina al-aid? Mahdhuf. Takdirnya al-ha. Sana'tahu. Madza sana'tahu? Aidnya di situ dhamir ha yang mahdhuf dibuang yang kembali kepada za. Khairun i'rabnya apa? Badal dari za. Ya, tadi disebutkan i'rabnya za adalah apa? Fi mahalli rafin khabar, ya kan, marfu. Maka badalnya khairun ikut marfu gitu. Jadi untuk mengetahui bahwasanya maksud si pembicara ketika menggunakan maza atau manza itu sebagai isim mausul ataupun sebagai za yang mulghah, dilihat apa? Badalnya. Adapun pada contoh ayat tadi yang disebutkan oleh musannif, yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Kalau fathah berarti apa, sebagai apa itu di situ za-nya? Qulil afwa. Dan di sana ada dua qiraah. Ada yang membaca dengan rafa, qulil afu, ada yang membaca dengan apa? Fathah, qulil afwa. Kalau afwa berarti za-nya bagaimana? Mulghah. Ya. Dia sebagai maf'ul dalam contoh ini. Qul yunfiquna al-afwa. Katakanlah hendaknya mereka menginfakkan al-afwa, harta yang lebih. Kalau al-afu saya khabar. Qul alladzina yunfiqunahu al-afu. Gitu. Takdirnya berbeda. Qul alladzina yunfiqunahu al-afu. Khabar dari allazi. Ya. Sudah paham ini? Tentang apa? Syarat yang kedua ini, yaitu agar za-nya tidak diilgha. Yaitu maksudnya apa? Tidak ditarkib dengan ma menjadi satu isim. Menjadi satu isim, yaitu isim istifham. Kalau ditarkib ya dengan ma ataupun man, maka keduanya adalah satu isim. Isim istifham. Dan mahalnya apa? Nasab sebagai maf'ul bih muqaddam. Ya, ada yang bertanyakan? Ya, kalau robit pada pembahasan apa? Khobar ya. Kali pada pembahasan apa? Isim mausul. Ada bedanya. Kalau aid itu mesti dhamir, kalau robit enggak mesti dhamir, iya kan? Ada isim isyarah. Wa libasut taqwa dzalika khair. Lebih luas. Kalau robit itu lebih luas. Adapun aid itu hanya dhamir bentuknya yang kembali kepada isim mausul. Dan harus sesuai antara dhamir dengan isim mausulnya. Yang lain? Kemudian wa taftaqiru al-mausulat kulluha ila silah mutaakhiratin anha wa aid. Dan al-mausulat seluruhnya, baik yang apa? Nas ataupun yang mushtarak, itu seluruhnya butuh kepada silah, jumlah. Ya, apakah ismiyah ataupun fi'liyah ataupun syibul jumlah. Mutaakhiratin anha, yang jumlah tersebut diakhirkan setelah isim-isim mausul tersebut. Dan juga butuh kepada aid. Jadi setiap isim mausul butuh kepada apa? Kepada silah dan butuh kepada aid. Wasilatu jumlatun aw shibhuha. Dan silah itu terkadang berupa jumlah, terkadang berupa syibhul jumlah. Ya. Dan silah itu harus berupa jumlah yang sudah difahami oleh orang yang diajak bicara, meskipun pada keyakinan kita yang berbicara. Ya. Karena tujuan kita mendatangkan silah adalah untuk menjelaskan yang disifati. Ya. Untuk menjelaskan apa? Isim mausul yang masih mubham. Ya, isim mausul yang masih mubham. Ja'ani allazi, ini mubham itu.
Ya kan? Ja'anil ladzi. Ketika berhenti ucapan di sini, maka si pembicara belum paham. Maka antum tambahkan dengan silah yang menurut keyakinan antum dengan silah ini mukhatab bisa paham. Ja'anil ladzi hamala kitabak misalkan. Datang kepadaku orang yang membawa kitabmu. Oh, udah tahu. Jangan sampai jumlah silahnya sesuatu yang tidak diketahui oleh si orang yang diajak bicara. Nanti faedahnya enggak ada. Kan tujuannya sila itu apa? Untuk menjelaskan isi mausul yang masih mubham maknanya. Ya, terkadang datang jumlah sila itu dalam keadaan mubham. Ya. Tapi ada tujuannya. Ya, ketika jumlah silahnya dalam keadaan mubham, itu ada tujuannya. Tujuannya membuat ngeri. Ya, membuat ngeri dan juga menjadikan besar sesuatu. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa ghasyiyahum minal yammi ma ghasyiyahum." Maka mereka Fir'aun bersama tentaranya ghasyiyahum minal yammi, ditenggelamkan di dalam lautan oleh apa yang menenggelamkannya. Ya, di sini mubham kan? Ya, untuk menunjukkan ngerinya sesuatu yang menenggelamkan mereka. Siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Untuk membuat ngeri dan besar sesuatu yang menenggelamkan mereka. Yaitu lautan yang begitu luas, yang begitu dalam. Juga contoh yang lain, kalau tadi untuk tahwil ya, untuk ngeri, fa ghasyiyahum minal yammi ma ghasyiyahum. Kalau untuk contoh yang tafkhim, menunjukkan besarnya, agungnya sesuatu adalah fa auha ila 'abdihi ma auha. Maka Allah pun Subhanahu wa taala mewahyukan kepada hamba-Nya apa yang diwahyukan. Al-Qur'an di sini kan ma'uha disebutkan dalam keadaan apa? Mubham. Tujuannya apa? Tafkhim. Untuk mengagungkan, memperbesar sesuatu. Ya, kalau tujuannya bukan ini, maka tidak boleh sila itu dalam keadaan apa? Mubham. Jadi diperbolehkan sila itu dalam keadaan mubham karena satu dari dua tujuan. Tujuan yang pertama untuk apa? Tahwil, membuat ngeri sesuatu. Contohnya apa? Fa ghasyiyahum minal yammi ma ghasyiyahum. Membuat ngeri. Yang kedua, tujuannya apa? Tafkhim. Memperbesar sesuatu, mengagungkan sesuatu. Seperti apa? Fa auha ila 'abdihi ma auha. Ya. Al-Qur'an. Ya. Di sini dalam rangka mengagungkan, memperbesar urusannya, maka di tafkhim dengan cara diibhamkan apa? Silahnya. Maka Allah pun mewahyukan kepada hamba-Nya dengan apa yang diwahyukan kepadanya. Itu dua tujuan. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya sila tersebut harus diakhirkan. Tidak boleh mendahului apa? Isim mausulnya. Tidak boleh mendahului isim mausulnya. Kemudian juga butuh kepada aid. Aid itu adalah dhamir yang kembali kepada apa? Isim mausul. Aid yang ada pada jumlah sila yang kembali kepada isim mausul. Agar apa tujuannya? Agar dihasilkan keterkaitan antara apa? Antara isim mausul dengan jumlah sila tersebut. Ya, agar apa? Ada keterkaitan antara isim mausul dengan jumlah sila tersebut. Wasilah dan silah kadang bentuknya jumlah ataupun syibhu jumlah. Jumlah syaratnya agar jumlah tersebut berupa jumlah khabariyah, bukan insya'iyah. Ya, jumlah khabariyah adalah jumlah yang mengandung makna ataupun bisa menerima pembenaran ataupun pendustaan. Seperti dikatakan qama Zaidun, bisa dikatakan kadzabta kalau ternyata Zaid enggak berdiri, ya kan? Atau shadaqta kalau memang Zaid berdiri. Itu jumlah apa?
khabariyah, yaitu jumlah yang bisa menerima ucapanmu shadaqta ataupun kadzabta. Ataupun selain itu berarti jumlah insya'iyah, seperti jumlah istifhamiyah, ya, kemudian juga nahiyah dan yang lainnya. Tidak boleh dengan apa? Jumlah insya'iyah, seperti ja'alladzi idribhu. Itu enggak boleh. Kenapa itu insya'iyah? Jumlah yang berisi apa? Perintah, itu insya'iyah. Berisi istifham, pertanyaan juga istifhamiyah. Nah, itu enggak boleh dijadikan sebagai silah. Jumlah ada kalanya tersusun dari fi'il dan fa'il. Fal jumlah ma tarakaba min fi'ilin wa fa'ilin. Jumlah ada kalanya tersusun dari fi'il dan fa'il. Ataupun dari fi'il dengan apa? Naibul fa'il. Contohnya ja'alladzi qama abuhu, ja'alladzi qama abuhu. Coba di Arab ja'alladzi qama abuhu. Ja'a fi'ilun madin mabni al-fath. Alladzi si mausul mabni ala as-sukun. Fi mahal rafin fa'il. Qama abuhu, qama fi'ilun madin mabni ala al-fath. Abuhu fa'il marfu' alamatu rafi niyabah li'annahu minal asmil khamsa wa huwa abu mudhaf. Alha dhamir muttasil mabni ala as-sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Ya. Qama abuh itu jumlah apa? Silah. La mahalla laha minal i'rab. Aina al-a'id? Al-a'id dhamir ha. Kembali kepada alladzi. Wa qawlihi ta'ala alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Ya, a'ribu di Arab. Alhamdu mubtada marfu' bil ibtida wa alamat rafi ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih. Lillah jarun wa majrur fi mahalli rafin khabar. Alladzi si mausul mabni ala sukun fi mahalli jarrin sifat li lafzul jalal Allah. Kemudian sadaqana wa'dah. Sadaqana fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Sadaqa fi'l madhi mabni 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa na dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'uluhu al-awwal. Ya, sadaqa butuh kepada dua maf'ul. Wa'dahu maf'ulun bih tsanin mansub wa alamatun nasbihi al-fathah dhahirun ala akhirih wa mudhaf alha mudhafun ilaih. Apa artinya alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah? Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan untuk kami janjinya. Allah menjanjikan bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan jannah. Maka ini diucapkan oleh mereka ahlul jannah ketika mereka masuk surga. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Aw min mubtada'in wa khabarin. Boleh juga antum susun jumlah silahnya dari fi'il dengan naibul fa'il. Contohnya apa coba? Ja'alladzi duriba abuhu. Ya kan? Ja'alladzi duriba abuhu. Kemudian aw min mubtada'in wa khabarin, ataupun jumlah silah itu dibentuk dari mubtada dan khabar. Ya. Contohnya apa? Ja'alladzi abuhu qa'im. Abuhu qa'im mubtada khabar. Ya, i'rabnya bagaimana? Ja'alladzi abuhu qa'im. Ja'a fil madhi ala fath alladzi dhamir apa? Isim mausul mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Abuh mubtada marfu' bil ibtida wa alamat rafi al-waw niyabah li'annahu minal asmil khamsah wa mudhaf alha mudhafun ilaih. Qa'imun khabar marfu' alamat rafi ad-dhamma dhahira ala akhirih. Jumlah ismiyah, jumlah silah. Ya, la mahalla laha min al-i'rab. Al-a'id ana al-a'id dhamir ha ya'ud ila allazi. Ya. Wa qawlihi ta'ala alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya. Coba di Arab.
Alladzi mausul fi mahalli jarin, sifat lin naba. Sebelumnya apa? Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi. Sifat tadi an-naba. Ya. Kemudian hum dhamir munfasil mabni ala fi mahalli rafin mubtada. Fihi jar majrur muta'alliq bi mukhtalifun. Mukhtalifun khabar marfu alamatu raf'i al-waw niyabah li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Atau juga bisa tersusun dari sila itu bisa juga tersusun dari mubtada wasadun masadal khabar. Min mubtada'in wasadin masadal khabar. Tersusun dari mubtada bukan bersama khabar tapi bersama yang menutupi posisi khabar. Sudah kita lewatkan ya pembahasan seperti ini. Contohnya ja'alladzi ma qa'imun abuhu. Ja'alladzi ma qa'imun abuhu. I'rabnya bagaimana tuh? Ja'alladzi ma qa'imun abuhu. Ja'a fi'il madhi mabni 'ala fath. Ya, kemudian alladzi isim mausul mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Ma qa'imun ma nafiyah. Qa'imun mubtada marfu' alamat rafi ad-dhammah dhahira 'ala akhirih. Abuhu apa abuhu? Fa'il marfu' alamat rafi al-waw niyabah an dhamma li'annahu minal asma'il khamsah wa mudhaf al-ha dhamir muttasil wa ala sukun atau mabni 'ala dhammah fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Jadi abuhu itu adalah fa'il sadda masaddal khabar. Ya, abu adalah fa'il yang menutupi posisi apa? Khabar. Ya. Sya'a alladzi ma qa'imun abuhu. Kemudian wa syibhul jumlah salah satu asya. Atau sebelum masuk kepada syibhul jumlah, barangkali ada yang mau ditanyakan. Isim mausul seluruhnya butuh kepada silah yang diakhirkan darinya dan juga butuh kepada aid. Dan silah ada yang berupa jumlah, ada yang berupa syibhul jumlah. Yang berupa jumlah terkadang dari fi'il dan fa'il ataupun fi'il dan naibul fa'il yang tersusun dari jumlah ismiyah, terkadang dari mubtada khabar, terkadang dari apa? Mubtada bersama ma yasuddu masadal khabar, apa yang menduduki posisi ma yasuddu masadal khabar, yang menduduki posisi khabar. Kemudian wasyibul jumlah salah satu asya'. Sedang sila yang berupa syibul jumlah ada 3 macam. Ahaduha adh-dharf. Ya, ahaduha adh-dharf. Yang pertama adh-dharf. Di sini yang dimaksud dengan dharf adalah dharf makan. Dharf makani. Dan ada syaratnya. Ya, tidak semua dharf makan bisa dijadikan sebagai apa? Silah. Syaratnya agar dharf ini tam. Sempurna. Ya, sempurna. Yaitu bisa difahami ketika disebutkan. Bisa difahami. Karena tidak semua dzaraf itu bisa difahami. Ya. Seperti apa contohnya indak. Ini kan dzaraf yang ada bisa difahami kan? Contohnya Zaidun indak. Ini disebutkan dzaraf ini tanpa disebutkan muta'allaqnya, tempat bergantungnya dzaraf ini sudah bisa difahami. Muhammadun indak sudah. Muhammad ada di sisimu. Tapi kalau bik, Muhammadun bik, bisa enggak itu? Enggak bisa. Ataupun Muhammadun apa? Dari dzaraf makan. Hah? Kalau fi di situ dzaraf apa? Lihat, ini tam ini yo. Ya, tam kalau ini. Fil masjid tam. Yang ghairu tam. Kalau yang tam itu dengan disebutkan sudah bisa difahami maknanya. Tapi kalau yang tidak tam disebutkan masih belum jelas maknanya. Iya. Apa contohnya yang belum jelas? Dzaraf. Ya. Apa? Apa? Makanan. Makanan nggak jelas tuh. Iya. Kalau indak jelas. Ya. Kalau big ini juga nggak jelas. Iya.
kecuali disebutkan muta'alaqnya baru jelas. Ya, wasiqun bik. Tapi ini indak, ini meskipun muta'alaqnya mahdhuf, tapi tetap bisa memberikan apa? Faedah, memberikan pemahaman. Nah, itulah yang tam. Ya. Dengan sekedar disebutkan, maka bisa difahami maknanya. Kalau disebutkan, ya kemudian enggak ada faedah ataupun makna yang bisa difahami, maka ini masih naqis. Contohnya di sini ma'indakum yanfad. Ma'indakum ataupun ja'anil ladzi 'indak. Ja'anil ladzi 'indak. I'rabnya bagaimana? Ja'ani fi'lun wa maf'ulun bih. Ja'a fi'lun madhin mabni 'ala al-fath, nun lil wiqaya al-ya' dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Alladzi isim mausul mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il 'indak. Dharaf 'inda dharaf mansub wa alamatun nasbi al-fathah al-kaf, ya dhamir muttasil mabni al-fath fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Syibul jumlah yaitu indak, apa jumlah? Syibul jumlah bagaimana? La mahala laha min al-i'rab, la mahala laha min al-i'rab. Aina al-'aid? Mana aidnya di sini? Dhamir mustatir mana? Di mana dhamir mustatirnya?